Nah, ujian jadi seorang istri itu kan mungkin beda-beda. Iya. Ada yang memang datang dari kekurangan suaminya, Iya. atau memang kelebihan istrinya sehingga dia merendahkan suami. Iya. Ada yang dari keluarga suami, ada dari anak, ada dari sekeliling. Iya, kan tidak menutup kemungkinan yang menurut kita baik ternyata bukan Gak itu. Kan komplek lagi, betul nggak? Saya udah capek-capek begini ternyata suami malah kan tingginya mah disambut gitu ya. Ya apa yang kita lakukan teh ada timbal balik yang diapresiasi, tiba-tiba enggak kan kecewa. Dia ketika suami pergi kerja harus melepas dengan cantiknya, senyumnya. Kemudian suami pergi, ya kita sibuk begitu pulang harus cantik lagi, senyum lagi. Tapi capek. Faktanya tuh capek. Itu gimana tuh tetap cantik di mata suami? Suamimu adalah surgamu, nerakamu. Jadi kita mau memilih surga atau neraka. Ketika kita ikhlas tuh melayani suami, maka sebenarnya tuh nggak ada yang sia-sia. Sekalipun itu tidak diminum. Kita belajar nih, dapat dari ustadz gitu. Dibahagiakan suami pulang teh sambut, bikin teh manis, masak yang anget, sediain air anget ya. Tiba-tiba suami teh pulang masih kenyang. Itu tuh kan ujian loh bagi seorang istri teh. Capek-capek masak, besoknya nggak bikin lagi. Jadi untuk kita bisa taat itu lebih mudah. Benar. Terutama bagi seorang suami ya, yang pengetahuan saya tidak boleh lebih rendah daripada istri gitu. Karena itu berat tuh bagi seorang istri ketika misalnya pendidikannya, pemahaman agamanya, misalnya, kemudian keturunan dan hartanya itu memang istri lebih tinggi dari suami itu. Penyebab konflik besar ya. Allah, aku nikmatnya suami itu sekarang lagi diuji, tidak segagah dulu, tidak sekaya dulu. Ini gimana menyikapinya? Bisa jadi kita yang dipilih oleh Allah untuk jalan dapat hidayah suami. Kebayang kayak sih itunya pahala yang didapat oleh istri. Andai kata si istri ini jadi media bagi suaminya untuk makin taat kepada Allah itu. Makanya saya ingat yang kata Profesor Hamka bahwa cinta yang datang setelah pernikahan itulah yang Allah berkahi. Nah, sebagai seorang istri kadang yang selalu menjadi orang yang disalahkan kalau nggak bisa memiliki keturunan. Nah, bagi yang belum punya keturunan gitu, gimana nasihatnya teh? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MK. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya kali ini dalam cerita Muslimah, episode peran kita sebagai seorang istri. Sahabat MK, apa yang terfikir oleh kita sebagai seorang istri mendengar kata peran sebagai istri? Apakah pertama kali menikah mendapat gelar sebagai seorang istri itu kita membayangkan menjadi seorang putri raja, seorang ratu dalam keluarga yang kebahagiaan itu menyertai kita di awal pernikahan dan seterusnya, atau kita merasakan menjadi seorang istri itu ada sebuah perjuangan yang luar biasa dan sepanjang kita berkeluarga itu akan selalu kita kerjakan, dan apa saja drama, ujian dan perjuangan kita menjadi seorang istri. Hari ini kita akan bahas bersama ustazah kita Teh Siti Sumarni. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Siti? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah beberapa episode kita bahas dan kali ini kayaknya yang paling menarik ya peran kita sebagai seorang istri. Mungkin yang pertama Teh, apa sebenarnya yang Allah pesankan buat kita para istri? Yang muda, istri yang sudah lama atau yang sudah tua gitu? Ya, yang paling penting yang harus kita syukuri, alhamdulillah kita ditakdirkan menikah. Itu dulu, karena banyak orang yang berbagai
cara gitu ya supaya menikah. Alhamdulillah kita ditakdirkan menikah. Itu akan menjadi energi ya. Bersyukur ya. Benar. Kenapa? Karena andai kata di awal sudah nerima, alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya bisa menikah. Nah, baru episode selanjutnya. Kalau kita lihat, coba lihat rumah tangga ya. Rumah tangga berarti rumahnya bertangga-tangga gitu ya. Jadi memang harus memulai dari nol. Ya. Kenapa? Karena step by step dan pada saat kita memasuki rumah tangga itu, disitulah kita mulai belajar untuk terus belajar. Kenapa? Karena pendewasaan yang paling konkret itu di rumah tangga. Karena real, konkret pelajarannya, betul nggak? Tapi nggak ada sekolah formal. Benar, makanya lihat kalau seorang istri yang sudah menjadi seorang ibu, otomatis keduanya muncul karena terlatih gitu. Jadi memang luar biasa, pantas ya Rasulullah itu mengatakan bahwa jihadnya perempuan itu adalah di rumah. Karena luar biasa peran kita sebagai seorang istri untuk suami itu. Karena biasanya kan ego kita suka ini ya, suka masuk di situ, tapi luar biasa. Yang jelas, sahabat Enki, bersyukurlah manakala saat ini kita diperankan sebagai seorang istri. Kenapa? Karena 24 jam itu adalah ladang surga kita. Itu ladang surga kita. Itu. Dia harus taruh ya di sudut mana gitu ya, ada dalam pikiran kita, ladang surga gitu. Ya, lihat kamar tidur, lihat kan ini dapur, lihat anak-anak tuh ladang surga ya. Dan kalau menurut saya ini harus jadi harus jadi kata-kata magic kalau saya begitu. Pisurgaun. Kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang apalagi awal-awalnya banyak kok begini, kok begitu. Makanya dari di awal dispirkan, apakah ketika menikah itu kita membayangkan menjadi putri raja gitu ya, saudara, banyak dayang-dayang, raja menyayangi dan sebagainya. Kenyataannya nggak seperti itu ya. Tadi disinggung sama Teh Siti tentang ego. Benar. Jadi yang pertama kali harus disesuaikan pada saat kita baru jadi istri itu menurunkan ego. Iya, karena di situ bagaimana kita berlatih untuk legowo ya, legowo dengan apapun. Karena kalau sudah jadi suami mah ya wayahna wajibin kudu terima, nggak bisa ganti suami. Apalagi baru memulai kan kadang ada yang baru sebulan 2 bulan, kayaknya gini udah, masa sih baru segitu aja, enggak. Perjalanan baru dimulai gitu. Dan tadi menarik Teh, rumah tangga itu kan berarti ada step-step yang naik tingkat. Benar. Nah yang mungkin kita dari step dasar dulu. Pertama kali kita menikah kan kita tuh tahu ilmu nih, harus taat pada suami, jalan ridho Allah dan suami gitu ya. Untuk bisa ridho tuh ya, pengalaman banyak orang juga. Kita kan kalau waktu masih single tuh orang tua tuh sebetulnya nggak terlalu banyak mengatur kita perihal teknis apa gitu. Benar. Tapi ketika sudah menikah tuh beda. Suami tuh bahkan warna baju, kesukaan, aktivitas itu sangat menjadi potensi konflik. Benar. Dan disitulah ego kita main. Harusnya gini-gini gitu ya. Di situ benar-benar latihan. Nah ini kan bukan prinsip mengalahlah untuk menang gitu. Kebayang kalau sama-sama gitu. Dan luar biasanya ya kadang saya suka napakan diri. Kan kita nggak tahu kalau saya sih begitu ya. Kan kadang katanya istri kalau nanya ini merah atau hijau gitu ya. Biru. Kan saya gitu ya sekarang nanya gitu, ini bagus yang ini yang merah apa yang hitam gitu misalkan. Bagus yang ini kita tiba-tiba pingin yang ini gitu. Jadi saya suka kata sendiri, iya benar. Saking gitu. Uniknya seorang istri gitu ya. Tapi disitulah romantikanya. Tapi disitulah bagaimana mengasah kepribadian kita, betul nggak? Dan kalau menurut saya benar, efektif sekali bagaimana kita mengalahkan ego kita itu. Karena pinginnya mah
baju-baju saya, saya. Tapi kalimatnya gitu. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah ladang surga saya. Gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa, ladang surga gitu aja. Itu biasanya akan meredam gitu. Jadi memang harus latihan, harus berlatih. Jadi memang nggak bisa bim salah bim. Berbahagialah bagi yang memang karakter awalnya cool, manut gitu, nggak ada protes. Karakter istrinya, benar. Istrinya kalau kitanya. Tapi bagi yang apalagi yang tipenya saya anak cikal, anak cikal biasanya licik dan nakal, aduh udah kita, kan suka pingin ini aja gitu ya, pingin kan itu di situ kan meredam ya, enggak. Biasanya pinginnya bicara, dan itu harus berlatih, jadi kuncinya memang berlatih, berlatih untuk sami'na wa ata'na. Kadang banyaknya memang kalau awal-awal gitu, tapi nih disinilah gunanya ilmu. Sahabat MK yang belum menikah, ngelmu terus. Kenapa? Karena itu akan menjadi investasi, itu akan menjadi modal untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang gaib, yang walau alam bisawab. Karena luas banget, bener nggak? Yang kadang nggak terpikir gitu. Tapi saya oh iya ya, pantesan di sinilah. Karena ternyata ilmu teh Hesti yang membedakan itu enggak. Banyaknya yang tadi yang egois, enggak mau makan karena memang enggak tahu ilmunya. Tapi kalau tadi kita sudah ngerti mah. Tapi sahabat MK, jangankan yang tidak ngerti, yang ngerti aja. Saya aja kadang saya suka gitu. Gimana yang lain ya? Saya aja yang tahu ilmunya. Tapi untuk actionnya mah, ya Allah, berat gitu ya. Butuh perjuangan. Tapi disitulah kita, ya Allah, kuatkan gitu ya. Tapi jadi kalau lagi gitu. Kan kadang gitu ya, dalam prakteknya itu ya, niat gitu, tahu ilmu hari ini belajarnya. Oke, mulai hari ini mau taat ke suami, mau berbakti, mau berkhidmat apapun. Begitu suami pulang teh, kenapa ujung-ujung ada nggak suka aja gitu itu ada setan ada jelas kan setan bintang 5 kalau mampu mencerai-beraikan keluarga itu, dan kadang kita tuh nggak sadar itu, betul nggak? Jadi pokoknya kalau lagi ada hal-hal itu itu adalah jebakan setan. Jadi jangan terjebak gitu, jangan terjebak. Kenapa? Karena setiap saat 24 jam pasti cari kelemahan masing-masing, betul nggak? Nggak kelemahan suami, ya kelemahan kita. Masya Allah ya, sosok ideal yang perlu kita contoh itu adalah Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah. Bagaimana contoh istri yang menenangkan, enak dipandang, korban buat suami, dan memberikan motivasi tadi. Kan kadang-kadang kita gitu teh, suami ini mah kita ya kadang-kadang ya. Suami itu datang bawa masalah di kantor, ada apa bisa dengan atasannya. Terus kita teh, iya gak, memang begitu. Harusnya kita tuh menenangkan, tenang ayah, saya yakin ayah bisa, kita doakan. Idealnya seperti itu. Nah, untuk sampai ke puncak istri yang bisa menenangkan suami, sebetulnya itu di knowledge, skill, atau sekedar pengetahuan, atau memang akhlak dia sebetulnya udah kayak gitu sehari-hari. Berbahagialah yang akhlaknya sudah begitu, bisa jadi bawaan, atau memang tadi harus dilatih kan, kalau kata Imam Al-Ghazali bahwa karakter itu kan reaksi spontan ya, betul. Dan kalau sudah spontan baru itu karakter. Kalau saya mah rasanya banyak berlatih, kenapa? Karena kan beda ya karakter apalagi kalau misalkan tipenya tipe dominan gitu ya, misalkan si istrinya. Apalagi misalkan maaf ya, kalau istrinya misalkan punya jabatan di itunya atau punya kelebihan-kelebihan yang ini dari suami, untuk bisa menurunkan ego itu tuh udah luar biasa. Tapi kuncinya satu, kalau dianya beriman, insya Allah pasti itu akan dilaluinya gitu. Tapi kalau dia merasa bahwa itu adalah karena kepintaran saya, karena kelebihan saya gitu. Nah itu yang agak lama gitu. Makanya kejannahnya Allah itu
yang harus yang harus kita kejar bersama-sama gitu. Kan untuk sampai ke jannahnya Allah itu kan otomatis harus sesuai dengan rambu-rambu. Jadi kalau rumah tangga tanpa menyertakan Allah, nggak tahu, babak belur. Iya, capek. Benar. Kadang ya saya aja ngerasa gitu ya. Kadang kita juga sadar yang sadar aja, yang kita terus belajar aja. Ya Allah, jatuh bangun. Kadang bisa, kadang enggak, betul enggak? Tapi kalau menurut saya disitulah semakin menguatkan. Oh iya ya, bahwa saya butuh yang membackup. Ya, suami juga butuh yang membackup. Siapa yang membackup? Allah. Gitu. Jadi bukan pasangan kita yang membackup kita, bukan orang tua, bukan ekonomi ya. Benar. Karena kalau Allah yang membackup, insya Allah. Lihat di hadis Nabi, orang Muslim itu ajaib. Mau suami sesuai, mau suami tidak sesuai, pasti akan disikapi dengan baik. Kenapa? Karena dua-duanya itu adalah media kita, sarana kita untuk sampai ke jannahnya Allah. Gitu. Semoga ya suami kita dan suami adalah pasangan-pasangan yang selamat. Gitu. Tapi kan faktanya gini teh, bahwa untuk sampai ke surga itu Allah tidak akan memberikan kemudahan, jelas kan ya. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Ada belum datang ujian bagimu. Nah, ujian jadi seorang istri itu kan mungkin beda-beda. Ada yang memang datang dari kekurangan suaminya, atau memang kelebihan istrinya sehingga dia merendahkan suami. Ada yang dari keluarga suami, ada dari anak, ada dari sekeliling. Ya. Nah, mungkin kita hari ini bahas yang perihal dengan suami ya. Karena bisa banyak banget nih serinya. Nanti kalau menarik kita sambung menyambung episode berikutnya. Ini satu hal aja yang saya pahami, bahwa ciri wanita soleha itu diantaranya selain taat kepada suami adalah menyenangkan jika dipandang suami. Nah, kadang-kadang mungkin ketika kita masih belum punya anak, tidak dalam keadaan belum hamil gitu ya, kita masih bisa tuh fokus tetap cantik, melihat suami itu pengantin baru mah ya lebih mudah mungkin ya mempertahankan. Tapi begitu kita hamil, mulai tuh secara fisik ya. Kemudian kita punya anak balita. Kemudian kan tidak semua kita itu punya rezeki untuk dibantu asisten rumah tangga. Jadi yang ada dalam perasaan seorang istri itu, aku tuh upik abu. Cinderella di lamar pangeran tuh berubah lagi jadi upik abu Cinderella yang dia ketika suami pergi kerja harus melepas dengan cantiknya, senyumnya. Kemudian suami pergi, ya kita sibuk begitu pulang harus cantik lagi, senyum lagi. Tapi capek. Faktanya tuh capek. Itu gimana tuh tetap cantik di mata suami? Konsep menyenangkan di sini ini harus diluruskan dulu, bahwa menyenangkan di sini ini tidak fisik. Kebayang kalau yang nilainya genep atau di bawah KKM. Tidak semua standar. Barunya tuh bisa kita tidurnya di permak-permak anggar segitu. Tetap segitu, betul nggak? Menyenangkan di sini itu kan apabila melihat bisa dari perkataan, bisa dari bahasa. Saya teringat ada seseorang yang kalau dilihat dari dari wajahnya tuh ideal gitu, standar lah gitu ya, standar. Tapi masya Allah suaminya itu sangat bangga gitu, sangat bahagia gitu. Kenapa? Karena itu tutur katanya, perlakuannya itu kalau saya yang kedepankan. Jadi menyenangkan di sini itu tidak dalam konteks harus senantiasa berhias. Kebayang anu tegaruh modal. Ya betul. Harus anjuk ngahutang. Ya minimal kan bersih, rapi, gitu ya. Paling nggak standar kalau dalam sisi fisik. Kalau kita tahu bahwa standar dalam fisik dengan segini-gininya, maka
maaf dari sisi lainnya, dari sisi pun ternyata untuk menyambut suami pada saat suami datang senyum, itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi dia manis, silakan dulu, gitu ya. Apalagi kita dalam kondisi misalkan yang lagi istri lagi capek lagi itu kan otomatis dia ngeriut gitu. Kan itu perjuangan seorang istri kan itu butuh latihan, benar nggak? Berarti memang berlatih, harus berlatih untuk bisa. Gitu. Tapi insya Allah kalau berlatihnya karena Allah, dituntun oleh Allah. Sekalipun dalam hati sedih, ini kan harus tetap aja berjuang, berusaha bisa begitu. Dan kemukakan aja bahwa apa yang ingin kita latih. Misalkan kalau kita tadinya kadang ada heses senyumnya gitu ya, dalam latihan gitu aja gitu, bahwa supaya suami juga ya ini ya mendukung gitu. Karena kalau dia sih tiba-tiba gitu, isi kitanya kecewa, tapi insya Allah kalau dikomunikasikan mah ya bisa. Jadi kuncinya untuk bisa menyenangkan itu tadi dalam segala sisi bahasa. Punten, untuk kata-kata. Biasanya kalau orang yang kalau yang biasanya tegas, tiba-tiba Pak butuh latihan tuh, butuh biasa Pak. Kan gitu ya biasanya. Atau kadang suka lempeng gitu, itu butuh latihan. Tapi sadarilah, ini adalah dalam rangka menuju surga. Ya, betul. Dan harus dikomunikasikan ya. Jadi ayah tuh maunya kayak gimana gitu ya. Jadi sukanya nggak jadi salah treatment ya. Nyontek ke suami orang lain padahal beda standar gitu. Iya, benar si suami kita. Ya, kuncinya memang dikomunikasikan supaya apa yang diinikan. Karena tidak menutup kemungkinan yang menurut kita baik ternyata bukan itu. Kan konflik lagi, betul nggak? Saya udah capek begini, ternyata suami malah kan pinginnya mah disambut gitu ya. Ya apa yang kita lakukan teh ada timbal balik yang diapresiasi, tiba-tiba enggak kan kecewa. Tapi insya Allah kalau kita karena Allah mah muhal. Nah itu teh yang karena Allah itu ya, karena ketika kita ikhlas tuh melayani suami, maka sebenarnya tuh nggak ada yang sia-sia, sekalipun itu tidak diminum. Nanti kita belajar nih, dapat dari ustadz gitu. Dibagikan suami pulang teh sambut, bikin teh manis, masak yang anget, sediain air anget ya. Tiba-tiba suami teh pulang masih kenyang. Itu tuh kan ujian loh bagi seorang istri teh. Capek-capek masak, besoknya nggak bikin lagi. Benar. Kalau ikhlas mah kan harusnya ketika iman kita lagi bagus, alhamdulillah kita dapat pahala. Itu sedekahin aja ke orang gitu. Benar. Tapi kalau saya mah itu justru manakala ada hal yang tidak menyenangkan tuh tes buat keimanan saya. Ternyata saya geningan ikhlas karena biasanya pundung dan udahlah besok mau masak gitu. Tapi kadang itu kalau dilanjut berarti benar-benar ikhlas. Tapi kalau berhenti jadi dia nggak ikhlas. Tapi kalau iya ya berarti saya besok mencoba lagi gitu. Ya begitu aja. Dan maaf ya, ini sahabat Enki jangan berkata sampai kapan, sampai meninggal. Sampai benar-benar kita diwafatkan. Jadi memang harus terus-menerus. Makanya kenapa di awal tadi kita harus ngilmu. Karena kalau enggak berhancuran. Benar. Maaf ya, kita belajar aja kadang banyak telusnya. Apalagi tidak banyak belajar, mau gimana? Karena kalau saya lihat ya Teh Hesti, kalau yang curhat-curhat yang gitu, rata-rata kalau saya pelajari, ini mah ego masing-masing gitu. Karena kalau masing-masing menurunkan ego ya dan mau mengalah, dan kadang jadi ada yang berpendapat kalau mengalah, maaf ya,
beki nggak menghargai, dia akan semena-mena. Itu kalau saya harus nggak ada dalam pikiran kita. Enggak seperti itu. Kan rumah tangga itu ibarat layangan ya. Kadang ada tarik ulur, kadang harus saatnya kita harus mengulur itu enggak. Tapi kadang kita harus tarik itu. Coba bayangin kalau kita terus narik enggak. Putus maksudnya pemirsa sahabat, begitu putus lah, betul enggak? Begitulah dalam kondisi keluarga juga. Tapi kalau saya, masya Allah, begitulah romantika rumah tangga. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan suamimu adalah surgamu, nerakamu. Jadi kita mau milih surga atau neraka? Surga, insya Allah. Pas milih surga, betul nggak? Nah, kalau surga bersiap-siap. Jadi itu mungkin prosesnya di awal ya. Karena kan kenapa dalam Islam itu harus mencari yang sekufu. Benar. Jadi untuk kita bisa taat itu lebih mudah. Benar. Terutama bagi seorang suami ya, yang pengetahuan saya tidak boleh lebih rendah daripada istri gitu. Karena itu berat tuh bagi seorang istri ketika misalnya pendidikannya, pemahaman agamanya, misalnya kemudian keturunan dan hartanya itu memang istri lebih tinggi dari suami. Itu penyebab konflik besar ya. Tapi ada kisah nyata. Suaminya secara pendidikannya jauh lebih di bawah istri. Ya, di bawah istrinya. Tapi suaminya ini pembelajar gitu. Dan kuncinya itu aja. Kalau kuncinya memang agama, ya, agamanya bagus, Bismillah. Kenapa? Karena hal yang begitu mah kabayang atuh ayeuna lulusan SMA-an nggak dapat jodoh. Iya, nggak juga gitu ya sebenarnya. Apalagi kalau sekarang kan lebih banyak justru perempuan-perempuan yang lebih berpendidikan, gitu enggak? Tapi justru ini nyata. Beliau ini SMA, tapi masya Allah dengan kesungguhan istrinya bahwa ini kan bukan barang jadi, barang prosesnya. Terus sekolah sampai istrinya mah masih S1, suaminya mah udah S3. Jadi kalaupun saat ini ada yang ditakdirkan tadi lebih lebih rendah, bukan belum finish, masih koma. Bisa di-upgrade gitu ya. Terus misalkan, aduh teh saya kandung, suami saya mah udah memang begini, maksudnya dari sisi pemahaman agamanya juga memang bahwa kalau sudah terjadi itu sudah takdir dari Allah. Nah, dan insya Allah pasti baik untuk kita. Kenapa? Karena lihat aja Siti Asia itu kan kalau kita baru masalah Maisah, baru masalah pendidikan, belum udah masalah karakter, betul nggak? Tapi ternyata itu jadi media untuk Aisyah mendapatkan rumah di surga. Jadi kalau saya kalau kuncinya taat kepada Allah, rumah tangga ini adalah sebagai sarana untuk mendapatkan cintanya Allah, insya Allah nggak ada yang disesali. Seburuk apapun saat ini kondisi suami, Bismillah, lanjut terus, karena belum finish. Nah, seperti tadi, ternyata kalau sudah dijalani dan istrinya ya dengan sukacita, dengan bahagia, nggak kepaksa bahwa bisa jadi memang saya yang lebih dulu gitu kan, atau contoh konkret tentunya suami saya tuh maaf ya jauh dari agama. Bisa jadi kita yang dipilih oleh Allah untuk jalan dapat hidayah suami. Kebayang kayak sih itunya pahala yang didapat oleh istri, andai kata si istri ini jadi media bagi suaminya untuk makin taat kepada Allah. Saya ada punya teman, maaf ya, dulunya preman si suaminya ini, tapi setelah beristrikan beliau, alhamdulillah tuh dia tuntun, dia penuh dia sabari itu apa yang memang sudah jadi takdirnya ini, ternyata endingnya
happy, itu baru di dunia. Tapi jangan finish ya. Bukan kebahagiaan dunia yang kita inginkan, kebahagiaan akhirat. Karena kalau kita ngejarnya dunia, pasti kalau saat ini masih diuji dengan maaf ya, kekurangan harta ataupun ketidaksolehan suami, pasti berhenti kita. Sudahlah, kalau gini mah gitu. Tapi kalau ngejarnya jangka panjang, enggak, insya Allah. Itu teh luar biasa ya, makanya Masya Allah gitu bagi seorang istri yang memilih dari awal. Saya tahu suaminya itu sudah punya kekurangan baik secara fisik ataupun tadi ya pemahaman, keilmuan seterusnya, tapi dengan sabar berarti dia siap memasuki wilayah perjuangan gitu. Kalau sekarang sebaliknya teh, misal asalnya itu gagah, pinter, pokoknya dapatlah sisi dunianya. Kemudian tidak sedikit kan yang diuji, misalnya diambil pekerjaannya, diambil kesehatannya oleh Allah. Itu tuh kan kalau melihat dari dasar tuh, ketika kamu, yang pemahaman saya nih, ketika makhluk terlalu engkau cintai, Allah tuh maha pencemburu. Akan diambil tuh siapa yang lebih engkau cintai. Nah, memaknai misal kita ya Allah, aku nikmat punya suami tuh sekarang lagi diuji, tidak segagah dulu, tidak sekaya dulu. Ini gimana menyikapinya? Saya mengacu ke ini ya, pengalaman adik saya. Sekarang udah almarhum. Beliau itu ini sebagai istri-istrinya. Beliau ini normal, tapi di usia 30-an ternyata diuji dengan sakit sampai akhirnya lumpuh. Saya melihat bagaimana istrinya. Saya melihat bagaimana suaminya ini bisa menerima apa adanya. Saya sebagai keluarganya bersyukur banget. Alhamdulillah, ya suaminya masih bisa nerima gitu ya, begitu dan itu luar biasa, butuh perjuangan. Dan saya tahu apalagi anak-anaknya kan masih kecil, tapi saya melihat iya ya, bagaimana kalau Allah menitipkan cinta kasih, menitipkan kasih sayangnya, kan Allah ya yang menitipkan. Kenapa sok aja gitu ya, mau melayani gitu. Sok kenapa sekarang, kenapa ya saya kebayang kalau rasa cinta itu diberikan kepada semuanya, kumaha tuh. Makanya kalau dalam dalam bahasa Sunda mah ada namanya duriat ya. Jadi kalau sudah berumah tangga mah ya bukan hanya cinta syahwat aja. Ternyata ada cinta kasih yang memang Allah titipkan itu. Makanya saya ingat yang kata Profesor Hamka, bahwa cinta yang datang setelah pernikahan itulah yang Allah berkahi. Kenapa? Karena kadang ya kalau secara ini aja yang kepada adik saya. Padahal maaf ya, secara psikologis udah nggak mampu lagi, karena dari sini dari pinggang ke bawah sudah nggak bisa. Sudah ada hak suami yang nggak bisa dipenuhi gitu ya. Dan itu bertahun-tahun, 4 tahun. Tapi masya Allah, siapa yang menitipkan rasa sayang kepada suaminya ini kalau bukan Allah? Ini kalau dilihat dari sisi ini ya, kalau dari sisi agama, karena kalau dilihat dari sisi duniawi gitu ya, naon araheunana gitu ya, gitu gemencek orang. Tapi kalau kita berpikirnya dengan iman, oh iya, jadi bahan tafakur kita juga. Ya, makanya kita harus bersyukur ya, maksudnya dengan segala drama kehidupan rumah tangga ini sebetulnya itu masih selevel dengan kemampuan kita ya. Benar. Saya kadang suka iri dan juga kadang masya Allah. Punten ya saya sebut nggak apa-apa ya, ada untuk kebagian yang istrinya atau almarhum. Ayo masya Allah, kan niatnya memang itu untuk berkhidmat, betul nggak? Dan kata saya mau belum bisa seperti itu. Kan ada ya, yang dipilih oleh Allah itu sebagai wanita yang mau menerima segala keterbatasan suami gitu. Dan
dalam menjalaninya bukan tanpa air mata, tanpa kesal, tanpa apa, enggak, tapi itu semua bisa dilalui. Tapi ya, jadi yang jelas memang inilah hidup. Inilah hidup. Hidup yang senantiasa dipergilirkan. Ada saatnya sedih, ada saatnya bahagia, ada saatnya kecewa, ada saatnya itu tadi ya bersyukur gitu. Tapi ada saatnya garing, ada saatnya humandar, naonnya humandar, ada saatnya hopeless gitu. Dua saatnya sedih, di bawah putus asa, gitu, hampir-hampir putus. Kalau menurut saya itu adalah manusiawi, tapi jadikan perasaan yang bercampur aduk itu sarana untuk kita makin memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Karena kalau kualitas hubungan kita dengan Allah kita jaga, insya Allah menghadapi karakter manusia apapun pasti nggak akan terpancing. Itu kalau menurut saya yang harus senantiasa kita latih itu. Karena saya kenapa Allah menciptakan, memerintahkan ada sholat, ada saum, bahkan sholat sunnah, saum sunnah. Itu tuh sebetulnya amunisi kita supaya dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan tuh kita tuh nggak langsung gitu, nggak langsung tumbang, tapi ada pertahanannya. Begitu saudara. Kan sama ada istilah jadilah wanita tangguh. Wanita tangguh itu bukan berarti yang tegar, yang kuat gitu ya secara fisik, tapi secara mental, spiritual, sabar, syukur, ridho gitu ya. Dan itu harus dilatih. Dan kalau saya, wah ini adalah karunia dari Allah untuk wanita. Wanita itu bisa bisa melakukan apapun, bahkan kadang bisa kadang orang menuntut seperti malaikat yang lalu bisa ini bisa itu. Dan wanita bisa melakukan itu. Coba kalau laki-laki kadang nggak bisa, kalau ditambah ini tapi tambah wanita bisa. Apalagi kalau yang saat ini diuji Allah sebagai karyawati, kan itu kan berarti perannya, apalagi kalau yang udah punya anak, sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai karyawati. Oh, itu luar biasa. Tapi kalau misalnya terimalah sebagai konsekuensinya. Demikian pula kalau kita sudah menikah, ya kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita pilih, bahwa kita menikah ini memang bukan gini. Jadi menikah ini tidak hanya disiapkan untuk senang, tapi harus disiapkan juga untuk bisa bertahan pada saat menghadapi hal yang tidak menyenangkan, begitu. Sehingga nanti kalaupun mau diobrak-abrik seperti apapun, insya Allah jejeg, insya Allah kokoh, rumah tangga insya Allah bisa selamat sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Jannahnya Allah. Ya tapi jadi ngeri ya. Maksudnya tidak mudah perjuangan. Sampai ada seorang anak gadis yang bertanya gini, ribet ya udah nikah tuh ya, karena nanti aja dulu gitu. Soalnya ngelihat pekerjaan ibu gitu ya, pagi manajemen, terus suami harus dilayani begini. Aku puas-puasin main dulu, aku mengejar dulu karir dan sebagainya. Itu sikap itu tuh nafsu atau kita ngasih motivasinya gimana teh? Ya, kalau sebagai wanita itu dicari, bukan mencari, betul nggak? Wanita itu dipilih, bukan memilih, betul nggak? Jadi kalau memang sudah ada yang datang, yang memang secara agamanya setan, emang mau sesempurna apa? Nunggu sempurna sampai kapan? Kenapa? Karena justru penyempurna itu di rumah tangga. Bukannya sempurna teh, jadi kayak males ya. Kayaknya aku capek deh kalau jadi istri. Oke. Tapi ngelihatnya capeknya, betul nggak?
bahagianya nggak dilihat. Tapi kan pahala yang didapatkannya, karena kan berbanding lurus, betul nggak? Kecapean yang dilakukan oleh seorang istri dalam rumah tangga itu kan jihad fisabilillah. Justru lebih capek menggul senjata, pergi kemana? Ini mah enggak, tinggal di rumah. Tapi memang ujiannya ya itu tadi, ini banget, itu jebakan. Dan kalau saya coba ini berpikir yang realistis. Dan kenapa muncul seperti itu? Karena biasanya kadang bisa melihat kejadian, bisa melihat peristiwa atau melihat trauma, atau ada hal yang kok begitu ya gitu. Salah inputnya negatif. Salah input gitu. Karena sebetulnya yang jelas rumah tangga itu menyenangkan. Dunia akhirat kalau pakai ilmu. Mungkin yang tadi yang tidak menyenangkan itu ketika dia berselancar tanpa ilmu. Jadi mau tenggelam, mau jatuh, sakit gitu ya. Tapi kalau pakai ilmu mah, oh ini mau jatuh nih, harus gimana berdiri, harus sebagainya. Maka marilah kita belajar lagi. Ini kita yang menarik tadi ya, bahwa di satu sisi istri itu nggak boleh dengki kan sama suami. Tapi faktanya memang Allah membedakan peran istri dan suami. Kalau istri itu harus betah di rumah, harus melakukan semua pekerjaan rumah, taat pada suami. Suami itu mencari nafkah. Seolah-olah hanya satu ya, mendidik dan mendidik anak, dan istri itu bisa diwakilkan. Tapi ketika pekerjaan istri itu ngurus anak, melayani suami itu nggak bisa diwakilkan. Kadang kita suka gini, aduh enak banget ya suami mah ibadah zikir pagi tuh bisa enak, nyantai, terusu, ngejar satu hari 3 juz tuh bisa. Kita berburu waktu ya, harus ini harus. Terus saya pernah bertanya gimana sih kalau kita komplain ke suami? Hati-hati, itu dengki ke suami. Emang bisa ya istri dengki ke suami? Oh, sangat bisa kalau salah pembanding gitu. Ya padahal itu tadi karena kurang ilmu karena apa? Karena ternyata ya bisa jadi keseharian kita nyuci, ngurus anak, menyiapkan suami lebih tinggi pahalanya kebanding yang yaitu sholatnya bagus, puasanya bagus, karena konteksnya adalah ibadah, dan ibadah itu aneka ragam. Kebayang kalau hanya ibadah mahdoh aja pasti akan begitu. Jadi kita jangan membandingkannya dari satu sisi. Kita pun ini bisa jadi senilai dengan dengan ibadah yang kan kalau ibadah harus ruku sujud. Ini mah tanpa harus ruku sujud, cuman harus lapang dada aja. Dia nggak pernah diniatin ibadah, bikin masak nasi, udah sekedar masak nasi. Padahal kalau Bismillah ya Allah, semoga dengan nasi ini lahir anak-anak soleha, gitu, sehatkan suami, masak itu ibadah semua ya. Apalagi kalau seorang istri, bayangkan kalau seorang suami jadi terkenal misalkan, atau jadi pemimpin, apakah istri tidak dapat pahalanya? Makanya seorang istri itu bisa melahirkan masyarakat, bahkan bisa melahirkan peradaban. Saking luar biasanya. Karena jihadnya seorang istri kan menyiapkan seorang untuk jihad, itu pun jihad gitu. Kan mengurus anak itu jihad gitu. Menuntut ilmu, kita belajar jihad. Belajarnya wanita jihad, itu jihad fisabilillah. Ya, jadi yang jelas itunya, esensi jihadnya itu. Tapi kalau bentuknya mah disesuaikan. Kalau suami memang jihadnya teh nafkah. Coba kalau sekarang suami enak banget ya kalau istri mah tinggal nerima, sok aja, sok cobain. Tukeran peran. Belum sanggup ya. Sok sekarang istri enak banget ya, sok cobain nyari nafkah, sok. Dan baru kerasa. Saya takjub dengan dia, Allah tuh kan mengatur suami itu hanya mencari nafkah. Tapi keringat dia untuk mencari nafkah itu bisa menggugurkan dosanya.
Nah, yang saya pahami pelajari terberat perjuangan bagi para suami, nggak tahu ya benar nggak para suami kerja sebulan penuh, gaji dapat besar, semuanya dong dikasihin ke istrinya gitu ya. Kan kalau numpedit yang kikir dan berat gitu ya. Saya kerja sih, begitu untuk istri, udah tengah bulan istri minta lagi. Nah, itu yang mungkin sesuatu yang nggak boleh kita dengki ya. Apa yang bisa dilakukan istri, belum tentu bisa dilakukan suami. Benar. Makanya suami istri itu sebagai partner. Tapi kalau kita, kalau partner kan bisa, ya itu tadi ya. Jadi saling mengisi. Jadi tidak merasa paling berjasa, enggak akan begitu. Kadang gini juga ya, misalkan capek banget nih harus ngurusin ini, ngurusin itu gitu. Sama pada saat yang sama suami juga pastikan harus mencari nafkah yang halal, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya bagi orang-orang yang begitu, istirahatnya aja bisa jadi itu istighfarnya kita itu pada saat istirahatnya, itu saat diampuni dosa-dosanya oleh Allah gitu. Jadi sebetulnya luas banget gitu. Jadi jangan sempit lah. Ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, enggak. Pada saat kita berlatih untuk tersenyum dengan muka marah main hadapan suami, kan itu berat banget ya, perjuangan banget ya. Sebegitulah pahala yang akan didapatnya. Tadi berkaitan dengan jihad gitu, pahala ibadah. Sebetulnya ada satu hal yang saya suka dapat motivasi gitu ya. Sebetulnya melayani kebutuhan suami itu juga setara dengan umroh katanya gitu. Tapi itu tuh bagi sebagian istri tuh berat maksudnya kayak menolak tuh nuzus kan. Misalnya suami berkebutuhan untuk bisa ibadah sama istri, terus istri tuh lagi malas gitu menolak, itu kan dilaknat oleh malaikat. Benar. Nah, itu memahamkan bahwa kalau saya dapat ilmu dari Gus Emma, ibu-ibu harus hobi melayani suami itu. Jadi ketika kenapa ibu-ibu tuh lebih suka melakukan hal yang sulit, seperti menjahit, memasak, meluangkan waktu. Padahal yang dibutuhkan suami itu adalah servis di tempat tidur. Bagaimana dia melayani kebutuhan suami yang udah berjuang di luar tuh menahan pandangannya. Itu kenapa ada wanita-wanita yang secara survei gitu kan harusnya ketika bersama suami itu boleh melakukan senakal wanita hal gitu ya. Tapi orang-orang berkelas pendidikan tuh merasa nggak mau banget ngelakuin hal itu. Itu budaya lagi atau gimana bab melayani suami bab ibadah. Ya itu tadi, kalau kita egois pasti tahu lagi ingin di ngertiin kita ya. Padahal justru insya Allah puncak karir seorang istri itu terletak pada keriduan suami. Andai kata suami ridho dengan apa yang dilakukan oleh istri, itulah puncak karir seorang istri. Kesuksesan seorang istri itu ya. Iya, puncak karirnya itu di situ, kesuksesannya itu. Nah, ini pun sama, maaf ya, dalam hal apalagi misalkan kalau kita lagi saum, tiba-tiba apalagi kan itu tarik ulur. Kalau kitanya sekali lagi tadi, kalau kitanya tidak berilmu pasti atau gitu kan. Tapi kalau kitanya berilmu, tahu bahwa dan luar biasa pahalanya juga ada dua, benar nggak? Pahala saum dapat, pahala melayani suami dapat, betul nggak? Dan suami jadi tapi coba pernah nggak sahabat MK puntennya misalkan rada telat lah ya, ataupun tidak abai gitu ya terhadap keinginan suami, seharian pasti akan uring-uringan dan kita akan senantiasa merasa bersalah, benar nggak? Mau seperti itu. Jadi tapi manakala kita merendahkan ego kita dan mengalah untuk menang, bahkan kalau kita misalnya udah siap-siap nih,
siap-siap mau pergi, intinya mau pergi, tapi suami menginginkan ya, ini adalah surga saya. Eta kuncinya sama kan tidak menutup kemungkinan lagi masak di dapur, lagi berepotan kan kata orang kata kita ya waktu gitu ya. Tapi ini adalah surga saya. Indah kalau masalah begitu, dan itu latihan, berlatih, harus berlatih begitu. Karena kalau menurut ego kita inginnya kan ideal, pokoknya sudah begini sehingga tapi kan suami enggak, maaf ya, kan kalau suami sudah ada keinginan, ya memang harus itu, karena kalau sekalipun istri gila, tapi kalau suami udah nggak ingin, enggak, benar nggak? Dan sulit kalau untuk menginginkan. Kalau istri mah maaf ya, bisa memaksakan, benar nggak? So nggak apa-apa, yang penting mah asal suami bahagia gitu. Tapi kalau suami nggak bisa dipaksakan. Kalau nggak mau, begitu. Maka di saat suami menginginkan, Bismillah. Tadi ini adalah ladang surga saya. Ya mulai menarik, nggak mulai menarik, dia juga menarik ya. Intinya kan semua itu adalah jadikan rangkaian ibadah kita sehari. Tujuannya adalah untuk mencapai puncak karir tertinggi sebagai seorang istri ya, keridoan suami. Nah sekarang kalau ada kasus sebaliknya nih, ya di luar yang ideal, kan setiap rumah tangga itu mengimpikan hadirnya seorang anak. Salah satu syariatnya menikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Benar. Qadarullah kan ada beberapa pasangan yang memang tidak diamanahi anak. Misalnya ada satu kasus tidak diketahui nih bertahun-tahun nikah tuh belum punya anak, sampai akhirnya diduga lah di antara salah satunya itu memang tidak bisa memberi keturunan. Akhirnya berpisah lah, cerai. Nah, qadarullah pas sudah cerai masing-masing punya pasangan. Nah, ternyata istrinya melahirkan anak gitu ya, tidak mandu, yang mandu suaminya. Nah, sebagai seorang istri, kadang yang selalu menjadi orang yang disalahkan kalau nggak bisa memiliki keturunan. Nah, bagi yang belum punya keturunan gitu, gimana nasihatnya teh? Iya, yang jelas gini ya, masing-masing orang itu dengan episode masing-masingnya. Kalau misalkan episodenya sekarang nggak punya keturunan, berarti disinilah yang saya harus ikhtiar maksimal. Banyak beberapa kasus, ada yang 10 tahun, 15 tahun. Saya punya teman teh 15 tahun, bahkan beliau ini kalau sekarang kan dua-duanya dokter, punya dokter, sehingga pada sampai mau ini bayi tabung gitu ya. Tapi qadarullahnya, syariatnya pada saat itu dikhianati gitu. Jadi didolimi gitu. Berdoa, ya Allah, pingin keturunan, sekarang 2. Tapi nggak ada konflik dengan suaminya? Enggak. Kalau secara enggak ada konflik. Cuman kalau secara syariat memang maaf ya, kelemahannya itu ya karena kedua-duanya secara ribuk dan jadi lemah begitu. Tapi ternyata kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, begitu. Tapi sebaliknya juga, ya itu tadi kenapa ya? Dan makanya diperbolehkan ya, maaf ya, kalau misalkan memilih untuk ya udah pisah aja. Kalau berarti tadi tidak salah ya, ketika berbulan sudah kita pisah aja gitu. Enggak apa-apa. Tapi tadi harus dengan yang ma'ruf. Kalau memang diteruskan akan menjadi madorot, begitu. Dan cobalah bersabarlah, karena tadi ada yang sampai 15 tahun, karena ada juga yang maaf ya sampai dua-duanya sudah sepuh, nggak punya keturunan, happy aja. Jadi sebetulnya keturunan bukan satu-satunya untuk bisa berpisah. Hanya kalaupun memang jadi, kalau tadi mah dia memang baik dua-duanya aja menerima, tapi kalau jadi maaf ya, jadi lebih madorot kedua-duanya, ternyata Islam pun ada solusinya. Dan qadarullah ternyata setelah dengan yang lain, bisa jadi memang takdirnya, begitu gitu. Jadi usahakan dulu dan cobalah. Kalau misalkan dua-duanya sudah nggak bisa
move on, dua-duanya nggak bisa lanjut ya, baik-baiklah. Mbak kemarin juga ada seseorang yang teh udah diusahakan. Kalau ini baru beberapa tahun ya, belum 10 tahun gitu. Tapi sudah diusahakan dengan keluarga besar juga sudah ini, tapi tetap aja suaminya nuntut. Kalau ini suaminya nuntut. Padahal dua-duanya dia juga subur teh katanya. Nggak ada masalah kalau secara dokter. Kan kalau secara itu mah ya udah tinggal sabar aja dua-duanya gitu. Tapi beda lagi yang menjalani mah ya gitu. Tapi ya kalau memang dua-duanya sudah sepakat dan ini untuk kebaikan bersama, bersatu juga awal menikah juga baik kan. Berarti kalaupun mau pisah juga harus dengan baik-baik juga gitu. Jadi tempuh dulu kan bisa dengan, kalau tadi ya dengan kadang tradisional, kadang dengan medis, ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu. Kalau sudah maksimal istikharah dua-duanya, musawarahkannya jangan berdua dulu juga jangan berdua juga, coba libatkan pihak dari suami atau pihak dari istri supaya mereka juga berisi ada input-input gitu, sehingga kesepakatan ini tuh tidak sepihak dan untuk kemaslahatan bersama. Kalau menurut saya ya nggak apa-apa kalau memang harus berujungnya begitu. Tapi yang harus diingat, menikah dalam Islam tidak hanya untuk punya keturunan aja. Kasihan tuh ya, yang secara ternyata secara medis memang enggak enggak subur gitu, atau maaf ya kalau laki-laki impoten gitu ya. Tapi boleh kalau memang mau berpisah, tapi dengan syarat ma'ruf gitu, dengan cara yang baik. Karena tujuannya ibadah itu ya. Kalau ibadah tuh nggak boleh ada yang didolimi, harus semuanya tuh landasannya ikhlas niatnya gitu, caranya benar sesuai dengan Rasul. Benar. Sehingga nantinya jadi keluarga begitu. Sehingga tadi tidak saling, kan istrinya nikah, suaminya nikah gitu, ya udah. Jadi keluarga. Iya. Nah sekarang kalau yang banyak muncul gitu ya, bumbu-bumbu dalam suami istri teh cemburu. Sementara kan bahwa apa sih kalau dayus ya, dayus kan nggak boleh ya, nggak boleh, dibenci oleh Allah. Tapi gimana sih si kadar istri itu cemburu ke suami itu sejauh apa? Terus kalau suami kabarnya ya, bukan berarti dia tuh nggak pernah cemburu sama istri, cuma lebih bisa menahan. Kalau istri itu suka diungkapkan. Benar. Nah itu siapa yang harus mengalah dan bagaimana bab cemburu ini? Sebetulnya cemburunya juga cemburu beralasan atau tidak gitu. Kalau cemburunya berdasarkan fakta dan data, klarifikasi begitu. Itu untuk melanjutkannya. Tapi kalau cemburu buta, cemburu tanpa sebab, nah itu membijikan setan. Karena bisa jadi terlalu cinta sehingga kekhawatiran. Kadang itu biasanya dari buruk sangka atau dari kekhawatiran. Tapi kalau di kita kan kalau dari tadi kan diajarinya untuk bal ya, benar, akurat dan lengkap gitu. Jadi bal dulu. Kalau cemburu berdasarkan fakta dan data ya harus. Justru kalau tidak cemburu mah dipertanyakan. Ya itu tadi seperti dayus itu. Jadi cemburu yang memang proporsional begitu. Misalkan masa barang dengan berduaan kita tidak cemburu gitu kan? Kan nggak boleh gitu ya. Tapi klarifikasi lah gitu. Jadi kalau cemburu buta ya tiba-tiba langsung ngambek gitu tanpa ada. Nah itu mungkin tidak boleh menyerang gitu ya. Karena kalau kita ngobrol dengan sebagian bapak-bapak atau para suami itu nggak suka dituduh ya. Tapi emang faktanya para istri juga kadang punya feeling deh. Gitu. Ini kayaknya lagi lincah lagi. Ini lagi beda nih. Gitu. Terus mendengar kabar, wah ternyata di lingkungan tempat kerja itu banyak yang kinclong gitu ya. Terus ramah, perhatian. Nah, itu kan kalau saya pernah dengar tuh
evaluasi istrinya, kenapa suaminya lapar di luar gitu, apakah di rumah tidak kenyang, itu gimana teh? Kok istri lagi ya yang harus berkorban gimana gitu? Paling justru kalau menurut saya kalau suami istri ini harusnya dua-duanya introspeksi diri. Kenapa? Jadi jangan sampai suami pun menjadi bahan orang cemburu gitu. Apa ya? Sehingga orang tuh berprasangka demikian. Apa ya? Memunculkan kecemburuan itu gitu. Memancing gitu ya. Jangan memancing untuk dicemburui itu maksudnya. Bisa jadi kalau tahu istri itu bakal cemburu jangan dilakukan gitu. Karena kan emang laki-laki tuh godaannya gitu teh. Di luar tuh kan emang kan setan juga bermain ya. Kalau belum menikah itu bagus, cantik, bagus. Tapi ketika bagi yang sudah menikah tuh kelihatan tuh jelek aja istri di rumah tuh. Sebetulnya kalau dua-duanya godul basor, dua-duanya memelihara, insya Allah Allah itu Allah tuntun begitu. Yang paling penting dua-duanya harus ada tadi saling percaya. Itu ya. Saling percaya. Ya. Karena kalau tidak saling percaya pasti eta apalagi bukan sok selamat menderita. Suami harus bisa dipercaya dan istri pun harus percaya. Karena kadang benar nggak pas lagi sama gitu ya, suka nyelidiki gitu. Berarti kan itu tidak percaya. Iya, tidak percaya. Kalau sudah kepercayaannya luntur, gimana tuh dikasih penjelasan apapun juga tetap aja bakal nggak akan percaya, betul? Muncul masalah baru. Benar. Jadi saling percaya aja. Dan apakah pada saat suami tidak ada atau di luar kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah titip hatinya, membentenginya dengan doa. Ya Allah titip imannya, ya Allah titip matanya, ya Allah titip lisannya. Kita sering meminta kepada Allah begitu, sama suami pun demikian juga gitu. Sehingga maaf ya, celah-celah untuk dicemburui itu minimal gitu. Karena ada peluang gitu ya. Karena ada memang yang namanya hidup bermasyarakat mah pasti aja kan ada interaksi, betul nggak? Ya. Tapi ya kita ya nggak usah terlalu gimana, masing-masing jaga diri aja. Insya Allah kalau masing-masing menjaga, Allah akan menjaga. Karena yang menjadi masalah itu kan kita tuh menguasai, merasa suami itu milik kita. Padahal suami itu milik Allah ya. Jadi kalau Allah mau merubah hatinya, itu mudah banget. Tapi ketika kita merasa dia milik kita, dia harus melakukan apa yang kita mau. Itu yang membuat kita kecewa ya tuh. Benar. Dan itu saya pikir yang harus kita luruskan. Betul nggak? Hanya ketitipan kok. Amanah. Suami adalah amanah. Demikian pula suami juga harus menyadari bahwa istri ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi sebagai seorang suami, betul nggak? Bukankah suami itu adalah benteng neraka kita? Karena suami yang akan dimintainya, benar nggak? Kamu udah mendidik belum? Gitu. Dan sama istri pun harus bisa membantu suami untuk bisa mempertanggungjawabkan itunya perannya, tuh nggak? Harus mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai suami. Yang jelas, mari masing-masing kedepankan kewajiban kita. Kalau dua-duanya nuntut hak, capek itu yang akan menjadi masalah, betul nggak? Tapi kalau dua-duanya suami menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, istri menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, insya Allah, semoga Allah menuntunnya. Gitu. Gak kerasa teh sudah banyak yang kita kupas ya, tapi memang gak pernah selesai ya, karena
puluhan tahun, bahkan bisa sampai 50 tahun kita berkeluarga melayani suami. Dan sahabat MQ, seperti saran Teh Siti, jangan pernah berhenti belajar dan kita harus terus menimba ilmu. Jangan seminggu sekali, tiap hari mungkin harus input paling sekarang banyak YouTube. Terakhir Teh, pesan buat ibu-ibu, praktek apa kita setelah nonton YouTube ini? Sadari masing-masing kelemahan dan berlatih. Itu aja. Selamat berlatih sahabat MQ semua dimanapun. Bagi akhwat filah yang masih merindukan suami ideal, persiapkanlah diri dengan perjuangan ya di balik peran sebagai seorang istri. Semoga Allah memberikan jodoh terbaik. Amin. Bagi para istri dan istri-istri solehah yang merindukan surga, jadilah bidadari dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi di episode kita yang akan datang. Insya Allah kalau teman-teman merasa manfaat dan mendapatkan ilmu, silahkan share, like, komen, dan subscribe YouTube kita. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang, masih bersama saya dan Teh Siti Sumarni. Kita pamit Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.